Ya, baik, kita mulai untuk webinar kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk suara saya bisa didengar, nggih? Bisa, Bu? Bisa, baik. Selamat malam. Bisa, Bu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama yang kami hormati pada malam hari ini Ibu Rindarti Fatur Rohmah MPD dari SMA Negeri 1 Kragan Rembang yang akan menjadi narasumber, dan yang kedua yang kami hormati Bapak Kahar Muzakar SPD dari SMA Negeri 1 Pecangaan Jepara, dan tak lupa teman-teman ibu bapak guru yang hebat yang malam hari ini sudah bergabung di webinar kami yang kedua. Jadi kami merupakan komunitas belajar yang diinisiasi dari MGMP Biologi Provinsi Jawa Tengah, dan ini merupakan webinar kami yang kedua di PMM ini. Pada saat webinar 1 kami mengambil tema pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan. Pada waktu itu narasumbernya Bu Roro Yogi dari SMA 1 Gemolong. Dan saat ini webinar kita yang kedua tidak kalah menariknya, yaitu tentang meningkatkan keterampilan numerasi pada pembelajaran biologi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rindarti, dan moderator kita malam hari ini sungguh luar biasa nih, Pak Kahar Muzakar sudah bersedia, dan kita nanti akan selesai pukul 21 begitu ya Pak Kahar ya, dan kita akan menghemat waktu. Untuk selanjutnya sepenuhnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Kahar Muzakar selaku moderator. Silakan Pak Kahar. Terima kasih Ibu Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Eko selaku Ketua Umum MGMP Biologi SMA Jawa Tengah, Bapak Ibu peserta webinar, dan wabil khusus Ibu Rindarti Fatur Rohmah yang malam hari ini akan menjadi narsum kita dalam kegiatan webinar MGMP Biologi SMA Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Eko, ini adalah webinar yang kedua. Semoga webinar ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kita, karena kita tahu bahwa PMM ini masih menjadi satu permasalahan klasik kita. Saya sendiri sudah menyelesaikan paling tidak ada 7 modul, Ibu. Tapi baru 2 aksi nyata yang terselesaikan, dan baru 1 yang bersertifikasi. Yang satunya masih dalam proses validasi dan revisi. Nah, ini sebetulnya kita tidak kesulitan kalau hanya sekedar menyelesaikan modul, nggih. Tapi setelah selesai modul, nah ini rasa malas itu muncul, membuat aksi nyata. Nah, ini nanti bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana prosesnya agar validasi itu lancar, wus, kayak kereta cepat wusnya Pak Jokowi, nggih. Langsung begitu 3 bulan sertifikasi, sertifikat turun. Ini nanti Bu Rindarti akan mengupas detail-detailnya, sehingga kita nanti selesai webinar ini, insya Allah paling tidak ada laporan-laporan masuk ke Bu Eko. Bu Eko, saya sudah turun sertifikat 1, Bu Eko, saya sudah turun sertifikat 2, dan seterusnya. Sehingga MGMP Biologi ini menjadi satu komunitas yang sangat aktif dan luar biasa. Sepenuhnya
saya serahkan kepada Ibu Rindarti selaku narasumber pada malam hari ini. Webinar ini kami serahkan sepenuhnya, sekaligus mungkin perkenalan Ibu, barangkali nanti kalau saya yang memperkenalkan malah salah. Ibu yang memperkenalkan aja, nggih? Iya, Pak. Waktu sebenarnya secukupnya saya serahkan kepada Ibu Rindarti. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengikuti secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Monggo Ibu. Iya. Baik, suara saya terdengar ya, Pak, Bu? Iya, terdengar. Siap, terdengar Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan, kepada yang terhormat Ibu Eko selaku Ketua MGMP Provinsi Jateng, kemudian terima kasih juga kepada Pak Kahar selaku moderator pada kegiatan webinar kedua ini, dan salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan mengikuti kegiatan webinar kedua kali ini. Saya izin share screen dulu ya Pak ya. Ji, monggo. Apakah sudah tampil untuk paparan saya? Masih. Oh ya, baik. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya saya bisa memeriahkan kegiatan webinar MGMP Biologi Jawa Tengah pada kesempatan hari ini, Kamis 29 November 2023. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang aksi nyata PMM dengan topik meningkatkan keterampilan numerasi pada pembelajaran biologi. Perkenalkan, perkenalkan saya Bu Rindarti, Bapak Ibu. Nama lengkap saya Rindarti Fatur Rohmah. Panjenengan bisa memanggil Bu Rin. Saya lihat tadi di beberapa teman sudah mengikuti, seperti saya ini ada Bu Endang Puspo dari SMA 2 Kudus, kemudian tadi juga ada Pak Hadi Kismanto dari SMA 1 Banjarnegara. Saya asli Kudus, tempat tanggal lahir saya Kudus 8 Oktober 82. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri 1 Kragan. Saya merupakan guru penggerak angkatan 6 Bapak Ibu dari Kabupaten Rembang, karena sekarang saya domisilinya di Rembang. Dan saya dan suami ini adalah calon pengajar praktik angkatan 10. Di rumah saya ibu dari 3 putra, ya, Him, Ham, sama Hum. Jika nanti menginginkan materi atau ada hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, monggo bisa menghubungi saya di WA yang sudah tertera di layar. Nanti materinya boleh kita share di grup MGMP Bio Jawa Tengah ya Bu? Ya Ibu, siap. Ya. Nanti saya share. Ya, baik Bu. Baik teman-teman, itu sekilas tentang saya. Materi webinar kali ini, ya, yang pertama tadi sudah perkenalan, kemudian yang kedua tentang PMM, apa yang disampaikan Pak Kahar tadi tentang bagaimana kita bisa lolos validasi dari PMM, mungkin nanti kita bisa sharing gitu nggih, seperti apa yang diminta dalam platform Merdeka Mengajar aksi nyata yang biasanya langsung terbit sertifikat itu seperti apa, nanti kita coba kupas. Untuk kali ini karena topiknya numerasi, maka saya akan membahas tentang numerasi dan bagaimana penerapan numerasi dalam biologi, dan kami sertakan juga bagaimana foto dan dokumentasi dalam aksi nyata yang sudah tervalidasi. Begitu Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, saya berpikir bahwa PMM bukan hal yang baru dan asing bagi panjenengan. Jadi yang dicanangkan oleh kementerian bahwa PMM atau Platform Merdeka Mengajar ini sebagai platform edukasi yang bisa menjadi teman penggerak guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana guru bisa mengajar, bisa belajar, dan bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Maka nanti di fitur platform Merdeka Mengajar banyak sekali fitur yang bisa kita jumpai seperti pelatihan mandiri, kemudian ada video inspirasi, ada bukti karya yang bisa kita unggah dari karya-karya kita, kemudian ada asesmen murid, dan ada perangkat ajar yang bisa kita gunakan dan bisa kita modifikasi. Bapak Ibu, yang kita bahas aksi nyata itu bagian dari fitur pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri, sebelum kita menyelesaikan aksi nyata, tentu kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap pelajari topik, Bapak Ibu. Di pelajari topik itu, kita harus menuntaskan materi modul dan post-testnya. Ya, kemudian biasanya akan ada beberapa video yang bisa kita lihat dan bisa kita jadikan inspirasi. Kemudian setelah kita mempelajari topik itu, maka kemudian aksi nyatanya bisa terbuka atau biasanya tertampil praktikkan aksi nyata seperti itu. Maka di tahapan kedua kita bisa memilih, ada pilihan. Aksi nyata yang tersedia, silahkan nanti dibaca panduannya. Kita bisa istilahkan dengan istilah rubrik Bapak Ibu. Nanti silahkan diperhatikan rubriknya seperti apa, yang dikehendaki atau yang diminta itu seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan aksi nyata mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang ketiga adalah pilih. Tentukan pilihan aksi nyata sesuai dengan kemampuan diri. Kadang Bapak Ibu di aksi nyata ada pilihan peran sebagai kepala sekolah atau peran sebagai guru. Ya, jadi kita sesuaikan dengan tupoksi kita Bapak Ibu. Jika kita memang sebagai guru mapel, ya kita cari topik mana dan pilihan mana yang sesuai dengan aksi nyata yang mau kita pilih. Kemudian yang keempat adalah aksi nyata. Lakukan dan siapkan dokumentasi aksi nyata seperti datanya, kemudian refleksinya, umpan balik dari rekan sejawat atau siswa, dan kemudian foto atau hal-hal yang lain yang sekiranya itu memang dibutuhkan dalam rubrik kita. Kemudian yang kelima, unggah. Biasanya Bapak Ibu dalam aksi nyata itu ada pembatasan untuk ukuran filenya. Untuk ukuran PDF biasanya dibatasi dengan 10 MB, sehingga kalau misalnya kita kebetulan membuat aksi nyatanya lebih dari itu, bisa kita kompres terlebih dahulu. Tujuan adanya pelatihan mandiri ini, kita bisa menemukan Bapak Ibu beragam bahan ajar, buku teks, modul ajar, paket soal asesmen, serta program pelatihan untuk mendukung guru dalam melakukan pembelajaran yang merdeka. Ini tentang pelatihan mandiri. Oke, nah, Bapak Ibu, izinkan saya bercerita bagaimana saya dan teman-teman ini bisa lolos dari validasi tim validator di aksi nyata. Saya ringkas menjadi 4 tips bagaimana kita bisa lolos validasi aksi nyata. Yang pertama, pilih aksi nyata dan perhatikan rubrik Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita memilih aksi nyata yang paling mudah dan paling mungkin dilakukan dari beberapa alternatif opsi aksi nyata yang tersedia. Jadi biasanya Bapak Ibu dalam satu topiknya itu kita diberikan pilihan, dan pilihan itu mana yang menurut kita paling mudah untuk dilakukan. Kalau kita sebagai guru mata pelajaran mungkin kita akan
memilih sesuai dengan kelas yang kita ampu atau yang bisa diterapkan di kelas. Atau misalnya kita sebagai wali kelas misalnya, kita bisa menerapkan misalnya disiplin positif dengan cara memilih segitiga restitusi pada anak wali kita misalnya. Pilih yang paling mudah, paling mungkin dilakukan. Itu Bapak Ibu, yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu di galeri foto kita di HP itu banyak sekali foto Bapak Ibu. Tapi pilihlah foto yang bercerita. Foto yang bercerita itu bagaimana, Bu Rin? Foto yang bisa mendeskripsikan aksi nyata yang dimaksud. Jadi kalau misalnya aksi nyatanya tentang merdeka belajar, ya berarti kita menerapkan bagaimana konsep merdeka belajar di pembelajaran di kelas kita misalnya. Jadi fotonya bercerita. Artinya bukan foto selfie Bapak Ibu. Foto bercerita berarti foto pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, refleksi. Nah, biasanya Bapak Ibu setelah kita mengunggah aksi nyata, kita diminta untuk menuliskan catatan refleksi ketika selesai proses mengunggah aksi nyata itu. Jadi aksi nyata, kemudian ada judulnya, kemudian kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan itu Bapak Ibu silahkan jawab, usahakan bersifat pribadi. Jangan sama dengan teman yang lain, meskipun kita memilih topik yang sama. Mengapa? Ya, karena mungkin jawaban yang sama kita bisa terindikasi dalam plagiasi, begitu. Kemudian yang keempat adalah adanya umpan balik. Nah, umpan balik ini sesuaikan dengan rubrik Bapak Ibu. Kalau misalnya menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar, yang diminta adalah umpan balik dari rekan sejawat kita, berarti umpan baliknya memang kita dapatkan dari rekan sejawat kita, dalam hal ini adalah guru. Tapi kalau umpan baliknya diminta untuk diambil dari siswa yang kita lakukan proses pembelajaran, berarti umpan baliknya dari siswa. Jadi sesuaikan dengan rubrik Bapak Ibu. Sebelum aksi nyata itu kita unggah ke platform Merdeka Mengajar. Ini menurut saya Bapak Ibu bagaimana tips dan trik kita bisa lolos dari validasi. Dari 41 aksi nyata yang tersedia di akun belajar guru SMA Bapak Ibu, saya baru 23 yang sudah lolos validasi dan masih ada 3 yang masih perbaikan, gitu. Baik. Ini Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, yaitu tentang penguatan kompetensi numerasi di satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu sekarang untuk platform Merdeka Mengajar itu sudah ada tulisan siapa yang menelaah dari aksi nyata kita, seperti itu. Nah, ini deskripsinya, kemudian ini refleksinya, dan seperti ini sertifikat yang nanti akan kita peroleh atau kita dapatkan. Tuh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi pokok dalam webinar ini adalah tentang meningkatkan keterampilan numerasi. Apa sih numerasi itu? Numerasi adalah kemampuan siswa yang ditunjukkan dalam bentuk terampil menganalisis, memecahkan masalah, memberikan alasan, menyampaikan ide secara efektif, dan menginterpretasikan masalah matematika dalam berbagai situasi dan bentuk. Jadi, yang dimaksud numerasi ini tidak serta-merta kita menghadirkan kelas matematika dalam pembelajaran biologi kita, Bapak Ibu. Bukan, karena tugas numerasi itu tidak hanya tugas dari guru matematika saja. Seperti itu. Nah, seperti apa keterampilan numerasi yang bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita? Ada beberapa poin dalam keterampilan numerasi yang bisa kita infuskan atau bisa kita integrasikan pada pembelajaran biologi kita di kelas. Seperti yang pertama, kemampuan menghitung dan mengestimasi menggunakan bilangan bulat. Kemudian menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Kemudian menggunakan dan mengenali pola serta relasi. Menggunakan penalaran spasial,
kemampuan mengukur dan menginterpretasi informasi yang sifatnya statistik. Kebetulan Bapak Ibu, karena saya mengajar di kelas 12, ini ada beberapa keterampilan numerasi yang bisa kita latihkan. Seperti misalnya dalam praktik faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim pada materi metabolisme. Ya, dalam hal ini kita bisa menggunakan hati ayam atau hati sapi yang kemudian kita tambahkan larutan hidrogen peroksida. Kemudian kita bisa tambahkan bagaimana kalau digeser ke arah asam atau digeser ke arah basa. Nah, dalam hal ini nanti siswa harapan kita bisa kita latihkan kemampuan mengukurnya, seperti mereka menggunakan gelas ukur, bagaimana mereka bisa membandingkan dengan menggunakan gelas ukur atau menggunakan pipet tetes, misalnya seperti itu. Nah, ini keterampilan numerasi yang bisa kita latihkan. Kemudian, mengapa sih kita perlu mengintegrasikan numerasi dalam pembelajaran biologi kita? Oke, Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari materi webinar dari dosen IPB, Pak Bambang Supriyatno. Itu beliau mengatakan bahwa individu dengan keterampilan literasi yang kuat itu akan mempunyai kemampuan untuk memikirkan dan memecahkan masalah kuantitatif yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, tugas kita sebagai guru agar keterampilan ini menjadi efektif, keterampilan numerasi haruslah diajarkan, pelajari dalam kegiatan yang bermakna. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kita tidak perlu membuat ruang kelas kita atau ruang biologi kita menjadi ruang kelas matematika. Tapi penting bagi kita untuk menciptakan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan keterampilan kualitatifnya dan kuantitatifnya yang telah mereka kuasai dalam konteks masalah biologi. Ini Bapak Ibu, jadi memang literasi dan numerasi ini menjadi bagian yang penting karena setelah ditiadakannya ujian nasional di kelas 11 juga ada asesmen kompetensi minimum AKM itu yang kemudian di dalamnya banyak sekali soal-soal literasi dan soal-soal numerasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini numerasi kuantitatif di dalam biologi. Bapak Ibu, ternyata biologi memiliki hubungan yang sinergis dengan matematika. Biologi bisa menghasilkan masalah yang menarik, namun matematika bisa menyediakan jalan untuk memecahkan masalah di dalam biologi. Gambar yang saya paparkan di slide itu siswa sedang menghitung kancing genetika Bapak Ibu. Jadi dalam percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid Mendel itu kita bisa membuat pola perbandingan. Bagaimana perbandingan fenotip dari masing-masing sifat seperti itu, sehingga bisa disimbolkan dengan kancing genetika. Nah, ini salah satu praktik numerasi yang bisa kita terapkan. Nah, banyak Bapak Ibu sebetulnya praktik numerasi yang bisa kita latihkan dan integrasikan dalam pembelajaran biologi. Seperti misalnya kita menghitung, siswa diminta untuk menghitung persentase, ya, seperti dalam pola-pola hereditas atau dalam ekologi. Kemudian siswa bisa kita minta untuk melakukan latihan mengukur, seperti pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Atau siswa bisa melihat dari grafik, ya, misalnya dalam materi ekosistem. Atau mereka bisa membuat mapping, seperti dalam materi ekologi. Atau pengukuran dan perhitungan, misalnya menghitung detak jantung dan pola-polanya misalnya, dalam fisiologi organ tubuh manusia. Seperti itu yang bisa kita sampaikan, bisa kita integrasikan dalam pembelajaran biologi yang kita lakukan di kelas. Oke.
Di aksi nyata Bapak Ibu, kita diminta untuk mulai dari tahap merancang Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat modul ajar yang bisa menguatkan ragam aktivitas keterampilan numerasi kita. Maka nanti di aksi nyata, ya setelah kita lihat rubriknya, pasti di sana akan diminta kita memperlihatkan bagaimana modul ajar yang kita buat. Maka modul ajar yang kita buat memang dalam tiap tahapannya harus memperhatikan apakah keterampilan numerasi ini sudah terlihat atau belum, begitu. Jadi aktivitas dari mulai merancang ya dalam modul ajarnya itu kita sertakan aktivitas, ada penguatan ragam aktivitas keterampilan numerasi. Nah, dalam proses perencanaan itu, Bapak Ibu, kita bisa melibatkan peserta didik. Contoh misalnya dalam praktikum pertumbuhan dan perkembangan yang bisa kita lakukan secara sederhana dengan mengamati proses perkecambahan misalnya. Kita bisa melihat bagaimana kesiapan belajarnya, kita bisa melihat bagaimana minatnya, dan kita bisa melihat preferensi atau kecenderungan mereka. Seperti apa kesiapan belajarnya? Nah, di sini siswa bisa memahami definisi pertumbuhan dan perkecambahan. Kemudian siswa bisa mempunyai keterampilan mengukur, meskipun itu sederhana, menggunakan penggaris misalnya. Dan siswa sudah mempelajari bagaimana struktur biji dari teori yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Sementara di bagian atau di bidang minat, ya siswa bisa kita lihat bagaimana antusiasme mereka dalam praktik proses perkecambahan. Kemudian siswa mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan bagaimana proses perkecambahan itu selama 5 hari misalnya. Ya, bagaimana minat mereka, apakah siswa bersemangat dalam melakukan perlakuan sesuai dengan desain percobaan yang sudah mereka rancang. Itu berarti desainnya misalnya kita minta untuk mereka membuat sendiri, sehingga peserta didik ini terlibat aktif dalam proses perencanaan pembuatan atau proses perkecambahan yang akan mereka lakukan. Nah, ini yang saya amati Bapak Ibu, ternyata siswa lebih memilih mengamati perkecambahan di rumah daripada di sekolah. Jadi kecambah yang mereka sudah tata di sekolah ternyata mereka bawa pulang untuk diamati di rumah. Kecenderungan yang lain yang saya amati bahwa siswa lebih banyak memilih desain untuk perlakuan gelap terang, meskipun banyak faktor eksternal yang lain ya Bapak Ibu, seperti faktor kelembapan, kemudian pH, kemudian suhu, tapi yang saya lihat mereka lebih memilih untuk melihat intensitas cahaya atau dalam hal ini gelap terang. Kemudian bisa kita variasikan dari jenis biji yang mudah mereka amati dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Dan ini preferensinya yang saya amati, siswa lebih banyak menggunakan kacang hijau dan biji jagung dibanding dengan biji-bijian yang lain. Ini saya anggap peserta didik saya libatkan dalam proses diskusi perencanaan di awal. Kemudian nah, ini dokumentasi aksi nyata saya, Bapak Ibu, tentang bagaimana ragam numerasi dalam pembelajaran biologi. Yang saya unggah di PMM itu adalah tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, yang tadi saya bilang tentang foto bercerita itu yang saya unggah seperti ini. Jadi bagaimana dokumentasi aksi nyata itu cukup untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan dalam proses penguatan ragam aktivitas penguatan numerasi. Seperti misalnya di foto pertama, bagaimana siswa mengukur perkecambahan. Jadi keterampilan mereka menghitung atau mengukur ini menjadi bagian dari aktivitas ragam numerasi. Kemudian kita bisa lihat ketika misalnya perkecambahan sudah berlangsung dalam beberapa hari, misalnya mereka bisa membandingkan kecepatan tumbuh dari dua jenis biji yang berbeda itu seperti apa. Apakah memang ada perbedaan dari jenis biji yang ditanam
atau mempunyai kecepatan tumbuh yang sama. Nah, ini mereka nanti bisa membuktikan sendiri dengan menghitung rata-rata dari panjang kecambah yang sudah tumbuh. Dan di tahap berikutnya dari data pengamatannya mereka diminta untuk memasukkan data ke data tabel hasil pengamatan. Sesederhana itu sebetulnya Bapak Ibu untuk aksi nyata yang kami lakukan untuk ragam aktivitas penguatan numerasi. Masih saya lampiri beberapa foto lagi seperti bagaimana siswa misalnya membandingkan dari medium atau media tanah, media tumbuh, ya, dari beberapa yang bisa mereka cobakan atau yang bisa mereka buat komposisinya, seperti bagaimana perbandingan tanah dengan pasir misalnya, atau tanah dengan pupuk kandang misalnya. Nah, ini harapan saya juga bisa meningkat keterampilan numerasi mereka dengan proses perbandingan seperti itu, ya. Meskipun tugasnya adalah individu, tapi saya atau kami beri kesempatan untuk berkolaborasi. Jadi mereka tetap bisa berbagi, misalnya berbagi jenis kacang yang mereka punya atau berbagi jenis medium tumbuh yang mereka bawa. Ini mereka bisa saling berbagi. Dan penting bagi kita untuk mendampingi dalam proses pembelajarannya. Jadi jika mereka mengalami kendala atau mereka kebingungan saat mereka meletakkan atau proses mengecambahkan, lah itu kita memang diminta untuk memfasilitasi sehingga proses dari perkecambahan itu bisa berlangsung lebih lancar. Seperti itu Bapak Ibu untuk dokumentasi aksi nyata yang saya lampirkan dalam aksi nyata saya penguatan ragam numerasi. Dan di tahap terakhir Bapak Ibu itu ada dokumentasi umpan balik. Oke, di ragam aktivitas penguatan numerasi ini ada 3 pertanyaan yang bisa nanti diisi oleh siswa. Dan untuk lebih mudahnya saja saya cetak untuk pertanyaannya, kemudian saya minta untuk mereka mengisi. Seperti misalnya hal apa saja yang sudah mereka pelajari hari ini misalnya. Kemudian di rubrik itu tertampil untuk kedepannya mereka ingin meningkatkan keterampilan numerasinya dalam hal apa, seperti itu. Jadi mereka menuliskan catatan dalam kertas yang sudah saya cetak, dan ini bisa menjadi dokumentasi umpan balik Bapak Ibu. Hanya sederhana seperti itu. Tapi kalau panjenengan mau membuat link Google Form misalnya juga diperkenankan, atau jenengan memberikan kertas kosong dalam bentuk sticky note juga tidak apa-apa. Banyak ragam umpan balik yang bisa kita berikan. Dan ini salah satu yang saya buat itu dalam versi yang lebih sederhana, hanya kertas, kemudian saya cetak pertanyaannya, kemudian saya minta untuk mereka mengisinya. Itu untuk dokumentasi umpan balik. Oke, Bapak Ibu, kita sudah hampir di kegiatan akhir dari paparan presentasi saya. Simpulan dari presentasi kali ini bahwa aktivitas penguatan numerasi di mapel biologi ini bisa kita integrasikan pada berbagai materi. Seperti tadi foto dokumentasi saya lebih banyak di pertumbuhan dan perkembangan karena aksi nyatanya seperti itu. Kemudian bisa kita terapkan juga di faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase, ya, di materi metabolisme, atau di pola-pola hereditas tentang bagaimana menghitung kancing atau perbandingan kancing genetika dalam pembuktian hukum Mendel. Maka aktivitas numerasi yang bisa dilakukan adalah siswa bisa melakukan pengukuran, siswa bisa membandingkan kecepatan tumbuh biji yang berbeda, bagaimana mereka mempunyai kemampuan untuk menghitung persentase, perbandingan, dan menginterpretasikan data meskipun itu secara sederhana. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun penutup. Ya,
Untuk pantun penutupnya, jalan-jalan ke kota Bekasi, beli oleh-oleh serta lampu. Mari kuatkan aktivitas numerasi di mapel biologi yang kita ampu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menyimak paparan presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Kahar. Matur nuwun. Oke, terima kasih Ibu Rin, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Rin. Oke, jadi ini dua materi langsung dibabat habis sama Ibu Rin. Yang pertama adalah kiat trik dan tips untuk mudah validasi, dan yang kedua langsung pada penerapan kemampuan numerasi pada pembelajaran biologi. Sebetulnya saya sudah terinspirasi dengan Ibu Rin sejak tadi pagi. Saya ngawasi sambil mengerjakan topik ini, Bu. 2 jam saya babat habis itu. Nah, malam ini saya targetkan untuk bisa selesai paling tidak bahan untuk aksi nyatanya, semoga. Bapak Ibu mungkin terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rin. Ternyata biologi itu juga tidak lepas dari numerasi. Bapak Ibu juga bisa pilih semua pokok bahasan, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, semua bisa dinumerasikan, mulai dari ekosistem, menghitung kerapatan, kemudian banyak hal, sampai ke sistem dan sebagainya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, ini sudah ada Bu Anida yang raise hand. Saya tunggu yang lain, mungkin di sesi 1, termin 1 saya buka 3 penanya Bapak Ibu. Yang pertama ada Bu Anida, kemudian belum ada lagi. Baik, sambil menunggu barangkali masih berpikir tentang, tapi jangan Bapak Ibu jangan bilang, loh itu kan sudah saya lakukan. Dari kemarin-kemarin saya juga begitu. Nah, yang penting Bapak Ibu dokumentasi. Nah, ini kuncinya di situ. Monggo Bu Anida, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau apapun yang mau disampaikan. Silahkan Bu Anida. Terima kasih Pak Kahar. Ya, selama ini yang seperti Pak Kahar tadi sampaikan. Perkenalan dulu Bu, dari mana gitu. Oke. Terima kasih Pak Kahar. Saya Ibu Anida Fihriyati dari SMA Wali Songo, Pecangan Jepara. Ini Bu Rin, selama ini ya seperti yang Bu Rin tadi sampaikan, baik pada tumbuh kembang, kemudian yang kedua itu pola hereditas itu memang saya kerjakan. Hanya saja di sini dokumentasi yang sering belum mewakili yang tadi Bu Rin sampaikan di situ. Ya, ini bukan masalah tanya, tapi ini sharing mungkin Bu Rin ya. Ya, dari dokumentasi di situ mungkin yang kurang bisa menceritakan seperti yang Bu Rin tadi. Terima kasih di situ Bu Rin atas pencerahannya tadi. Mungkin bisa nanti saya tak juga nanti belajar dengan Pak Kahar karena dekat bagaimana cara untuk aksi nyatanya untuk diuploadnya begitu. Terima kasih Pak Kahar dan Bu Rin atas pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anida. Saya pura-pura nggak kenal tadi Bu Rin. Ini teman dekat ini, dari SMA Wali Songo ke SMA Pecangan tuh paling hanya enggak sampai 500 meter barangkali. Tapi ini setiap hari ketemu. Beliau juga dulu DPK dengan saya. Oke, itu Bu Rin, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Anida.
mungkin bisa langsung ditanggapi. Sederhananya bagaimana sih Bu Rin agar aksi nyata yang kita sampaikan, yang kita kirim itu bisa langsung divalidasi, ngoten nggih. Baik, terima kasih Pak Kahar dan Bu Anida. Salam kenal Bu Anida dari SMA Wali Songo ya Bu ya. Iya Ibu. Bu Anida. Iya. Ya, salam kenal Bu. Saya juga asli Kudus Bu, cuma sekarang di Rembang aja. Pergi guru ke kelas gitu. Jadi apa namanya, kayak HP itu kan pasti akan kita bawa kemana-mana. Nah, dalam proses kita membelajarkan siswa atau kita melakukan pembelajaran di kelas, sempatkan kita mengambil apa ya Bu ya, gambar atau kita bisa men-shoot bagian mana yang menurut kita itu paling bisa bercerita begitu Bu. Jadi misalnya ketika mereka diskusi, misalnya ketika mereka sedang asyik, kita candid aja gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu kita ambil tanpa kadang mereka nggak tahu, karena kalau siswa-siswa seumuran SMA biasanya kalau mereka tahu kalau kita ambil gambarnya, itu kadang mereka malah minta ini Bu, foto bersama begitu kan. Nah, dan itu biasanya bukan foto yang bercerita. Maka untuk bisa mendeskripsikan apa yang kita lakukan dan itu ngeling sama yang topik yang sedang kita bahas ya, sebisa mungkin candid, atau misalnya kita meminta siswa untuk mengambil gambarnya tanpa teman-teman yang lain tahu misalnya mereka sedang di foto misalnya. Dan saya kira galeri-galeri kita nantinya kalau kita memang fokus ke pembuatan aksi nyata, nantinya galeri kita itu isinya memang kegiatan siswa di kelas semua Bu. Seperti itu. Nah nanti tinggal kita pilih mana yang yang kita butuhkan. Misalnya kok kita mau menerapkan numerasi, ya berarti kita ambil foto tentang topik yang mewakili numerasi. Misalnya kok kita melakukan refleksi diri misalnya, ya berarti kita sesuaikan dengan topik aksi nyata yang sedang kita lakukan, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan rubrik yang diinginkan oleh PMM Bu. Kalau rubriknya sudah kita penuhi, itu biasanya tim validasi juga akan memvalidasi, artinya memang persyaratannya sudah kita penuhi semuanya gitu. Dokumentasinya ada, refleksinya ada, umpan baliknya ada. Biasanya nanti di pekan pertama sama pekan ketiga setiap bulannya itu tim validasi juga akan melakukan proses validasi. Ngaten Bu. Terima kasih Bu Rin. Ya, sama-sama Bu Anida. Begitu Bu Anida nggih. Tapi tadi jangan sampai, loh itu kan sudah saya lakukan, tapi dokumentasinya nggak ada. Nah, makanya ini mulai Bu. Pertanyaannya gampang sebetulnya. Bu Anida buka PMM seminggu berapa kali Bu? Itu yang penting. Agar kita tahu topik apa yang ada di PMM. Ngoten nggih Bu Rin nggih. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan, bisa raise hand atau open mic Bapak Ibu. Ini masih dalam konteks diskusi. Silahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Oh Bu Eko, silahkan Bu. Monggo. Ya, saya juga ingin bertanya ini Bu Rin. Tidak apa-apa ya Bu Rin ya? Tidak apa-apa Bu. Silahkan Bu Eko. Saya kok punya gambaran ini untuk yang numerasi
Kalau misalnya saya ambil yang hereditas kemarin, bisa enggak ya Bu, kira-kira ya Bu? Kemarin kan anak-anak mengerjakan soal itu malah matematika banget ya. Berapa persentase anak yang buta warna, berapa persen yang lahir hidup, berapa yang letal gitu kan. Itu masuk enggak Bu ya? Jadi sama ini ya Bu, sama misalkan yang kita mau kirim itu tidak harus semuanya kan seperti yang Ibu kirim itu untuk pertumbuhan saja atau memang semua materi biologi yang ada numerasinya Bu? Itu aja pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Boleh langsung dijawab Pak Kahar? Oh, monggo silahkan Ibu. Kayaknya sudah nggak sabar ini. Mau jawab pertanyaannya Bu Eko. Betul Bu Eko. Jadi untuk yang saya unggah di aksi nyata itu memang hanya untuk satu materi saja, pertumbuhan perkembangan. Tapi karena saya ingin ragam aktivitas penguatan numerasi yang lebih dari pertumbuhan perkembangan, maka yang saya buat di paparan presentasi ini meliputi tiga materi. Ada pola-pola hereditasnya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Cukup satu tidak apa-apa Ibu untuk yang aksi nyatanya. Jadi memang yang diminta itu dari mulai merancang, kemudian kita melaksanakan sampai refleksi dan umpan balik begitu. Jadi untuk satu materi juga tidak apa-apa, asal terlihat untuk ragam aktivitas numerasi yang ingin kita kuatkan di bagian yang mana begitu. J. Kemudian untuk soal pertanyaan yang kedua Ibu, apa tadi Bu? Untuk ini nggih, apa namanya? Bisa nggak untuk yang buta warna, hemofili itu nggih, untuk dokumentasi aksi nyata? Bisa-bisa saja Ibu. Jadi bagaimana sebetulnya numerasi itu kan bagaimana kita bisa menggunakan fasilitasi dari matematika untuk memecahkan kehidupan sehari-hari. Nah, penyakit yang menurun secara genetik itu kan memang nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa-bisa saja Ibu. Jadi nanti misalnya kita lakukan dengan mulai merancang modul ajar, misalnya saja pembelajaran berdasar masalah gitu ya. Jadi ada orientasi masalah dulu. Oh ternyata dari data penderita hemofili sekian persen, sekian dari 1.000 penduduk mengalami misalnya hemofili atau buta warna. Dari situ kan nanti bisa kita semakin kuatkan Bu, untuk ragam aktivitas numerasi. Meskipun tidak bisa mengamati secara langsung atau kita mendatangi orang per orang yang buta warna atau hemofili, tapi dengan data itu setidaknya nanti bisa kita arahkan untuk interpretasi data seperti itu. Dan interpretasi data meskipun itu sederhana itu bagian dari penguatan numerasi. Begitu Bu Eka. Oke. Yang penting ada perencanaan, ada aksi, ada refleksi, ada umpan balik dan itu didokumentasikan. Dan terakhir kalau bisa ada pantunnya Pak. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Lestari Ernawati lewat chat ini. Mohon izin bertanya Ibu, bila aksi nyatanya sudah ada umpan balik, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumentasi, apa bisa lolos Ibu? Nah ini pertanyaan dari Bu Erna. Apabila aksi nyatanya sudah ada umpan balik, tapi tidak dilengkapi dengan dokumentasi. Ini mungkin dokumentasi umpan balik ini Bu yang dimaksud. Apakah masih bisa lolos Ibu? Mohon dijawab. Monggo Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana tips untuk lolos aksi nyata, memang rubriknya harus dipenuhi Bapak Ibu. Salah satu rubrik yang memang biasanya ya pada umumnya setiap topik itu harus ada, itu memang ada dokumentasi. Dokumentasi tidak harus dalam bentuk foto Bapak Ibu. Jika misalnya topik
apa namanya, seperti semangat guru gitu nggih, semangat guru 2 itu yang diminta bahkan dokumentasinya dalam bentuk video. Jadi kalau tidak ada dokumentasinya, ini kalau diterima Pak. Cuma nanti biasanya tertulis perbaikan aksi nyata. Seperti itu. Jadi belum hijau, artinya belum sampai terbit sertifikat, tapi dari tim validasi tetap menerima, cuma nanti masih ada hal yang perlu kita perbaiki. Maka daripada kita sudah menunggu waktu validasinya yang sekarang juga memerlukan waktu cukup berminggu-minggu, lebih baik 3 bulan Bu katanya Bu. Lebih baik kita lengkapi dulu, baru nanti setelah lengkap, baru kita unggah untuk dokumentasi aksi nyatanya. Saya pikir itu lebih baik daripada kita sudah menunggu, tapi nanti masih perbaikan aksi nyata. Demikian Pak Kahar. Menyela sebentar Bu Rin. Silahkan. Ini tadi yang video tentang apa Bu? Kalau yang video itu yang di Semangat Guru Ibu, Semangat Guru 2 sama Semangat Guru 3 itu video Ibu yang diminta. Bukan artinya yang kita tetap artinya kita tetap melihat rubriknya dulu kan. Bisa dalam bentuk apa gitu. Iya, betul. Tadi agak putus-putus soalnya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Begitu Bu Dwi Lestari, semoga bisa memberikan gambaran gitu. Saya termasuk orang yang mencoba jelek Bu Eko. Saya kemarin aksi nyata saya dikembalikan perbaikan, tapi tidak saya perbaiki, saya kirim lagi. Ternyata diperbaiki. Oh ternyata divalidasi benar ya gitu ya. Oh gitu. Sehingga teman-teman yang mencoba untuk mengirim balik aksi nyata yang dikembalikan tanpa diperbaiki dulu, ternyata dikembalikan lagi dan malah ditambahi apa yang kurang dari aksi nyata itu. Jadi perbaikannya itu sudah diberikan petunjuk. Di antaranya adalah dokumentasi umpan balik tidak ada itu. Mungkin Bapak Ibu Bu Dwi mungkin nanti bisa ditambahi nggih, umpan baliknya harus ada dokumentasinya kemudian dikirim lagi. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ini Bu Rindarti masih semangat untuk menjawab pertanyaan barangkali. Ya kita share-share aja Pak, berbagi pengalamannya mungkin yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu Guru juga silahkan monggo, jadi nanti kita bisa saling melengkapi. Ngaten. Monggo, ini ada Bapak Ibu Guru hebat dari sekian banyak kabupaten nggih. Ada Pak Hadi, ada Bu Heti, ada Pak Endri. Monggo kalau mau sharing. Ini ada Pak Irfana. Tipsnya untuk mengaitkan materi dan refleksi itu bagaimana, Bu? Jadi biar match antara materi dan refleksi yang nanti akan kita sampaikan gitu. Ini dari Pak Irfana, mohon dijawab Ibu. Bagaimana tipsnya mengaitkan materi dan refleksi itu agar terhubung? Monggo Bu Rin masih mood? Ya. Baik, terima kasih Pak Irfana untuk pertanyaannya. Jadi Pak Irfana, untuk tipsnya sebetulnya tidak ada saja, tidak ada Pak. Hanya kita membuat paragraf yang mengalir gitu sesuai dengan pertanyaan yang ada di refleksi. Oh maaf, Ibu Irfana, nggih, ngapunten Ibu, saya pikir Bapak nggih, ngapunten. Ya, baik. Ngapunten. Iya, maaf Ibu. Ya, jadi untuk refleksi Ibu,
nanti biasanya setelah kita unggah aksi nyata, di refleksi itu seperti di ragam penguatan kompetensi numerasi itu ada beberapa pertanyaan dari PMM yang harus kita isi, Bapak Ibu. Seperti pertanyaan di aksi nyata yang ragam numerasi itu ada 3. Yang pertama adalah apa saja hal yang kita pelajari setelah kita melakukan pembelajaran dalam penguatan numerasi. Itu refleksinya. Jadi seperti kita ini aja menceritakan apa yang sudah kita alami saja. Ya, kalau di jawaban saya ini yang saya tulis begitu, saya bisa mendampingi proses belajar siswa dengan lebih menyenangkan, dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, bagaimana kita mengupayakan keterampilan yang bisa mereka latihkan, dan saya tidak harus mengambil nilai dari ulangan harian sebagai asesmen hasil belajar, seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian hal apa saja yang mengubah dari aktivitas penguatan numerasi yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Kalau di saya ini jawabannya seperti misalnya banyak hal baru yang saya dapatkan, seperti banyaknya variasi media tumbuh yang digunakan oleh siswa. Misalnya tisu, kemudian serbuk gergaji, spons cuci piring, atau bahkan sabut kelapa. Dan ini bahkan bisa membuka wawasan saya bahwa perkecambahan ternyata tidak harus menggunakan media kapas atau tanah, seperti itu. Itu hal yang mengubah. Kemudian pertanyaan ketiga di refleksinya, langkah konkret apa yang akan saya lakukan? Nah, itu berarti kalau di refleksi, Bapak Ibu, kalau di kami di program guru penggerak itu mirip dengan model 4P. Jadi 4P itu P yang pertama ada pembelajaran, kemudian yang kedua ada perasaan, kemudian yang ketiga adalah peristiwa, dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Untuk pertanyaan ketiga ini mirip dengan penerapan ke depan. Jadi seperti apa nantinya penguatan numerasi ini akan saya lakukan di materi selanjutnya misalnya. Nah, ini saya jawab dengan saya akan berusaha menerapkan ide praktis dalam pembelajaran biologi untuk menguatkan kompetensi numerasi. Misalnya dalam materi metabolisme, seperti itu. Jadi refleksi itu seperti kita bercerita saja Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan, perasaan apa yang kita alami ketika kita melakukan pembelajaran itu, kemudian peristiwa hal-hal menarik apa yang kita jumpai, kemudian hal-hal apa yang di luar kebiasaan, itu kita ceritakan saja. Dan itu harusnya satu dengan yang lain itu berbeda antar guru. Makanya biasanya untuk refleksi diharapkan tadi bersifat individual. Ya, karena di kementerian ini tidak menghendaki adanya plagiasi, maka usahakan untuk proses menulis refleksinya itu memang seperti kita bercerita aja, seperti kita menceritakan apa yang kita alami, pembelajaran apa yang kita dapatkan, perasaan apa yang kita alami, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya bagi untuk Ibu Irpana. Ngaten. Oke. Ada pertanyaan? Iya, Bu Irvana. Ini juga masih ada, Bu, masih ada di link chat Bu Dwi lagi. Bu Dwi, boleh atau tidak, Bu, bila aksi nyata satu orang dengan orang lain itu sama? Baik, nah, Bapak. Ini, terima kasih. Yang banyak kan gitu, Bu. Biasanya kan kita... Iya. Langsung dijawab, Pak KHRG. Ya, salam kenal Bu Dwi Ernawati. Untuk pertanyaannya, terima kasih. Boleh atau tidak aksi nyata kita satu dengan orang lain, dengan teman yang lain itu sama?
Harapannya tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh. Yang boleh itu ketika di ATM. Yang boleh itu di ATM. Artinya ada proses amati, kemudian tiru, kemudian panjenengan semua modifikasi dari aksi nyata itu. Kalau misalnya memang dalam aksi nyata itu dilakukan proses kolaborasi, misal contohnya, aksi nyata topik tertentu seperti iklim sekolah sehat, mencegah kekerasan seksual misalnya, itu kita diharapkan untuk melakukan diseminasi atau melakukan praktik baik untuk mencegah kekerasan seksual terjadi di sekolah. Nah, untuk kondisi seperti ini Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa melakukan sendiri. Pasti ada teman yang akan membantu dalam proses kita untuk melakukan diseminasi. Maka kalau kondisinya seperti itu, panjenengan nanti lihat rubriknya. Dan di rubrik itu pasti akan diminta panjenengan tugasnya sebagai apa? Ketuakah misalnya, atau pemapar misalnya, atau moderatornya misalnya. Jadi boleh kolaborasi, tetapi nanti aksi nyatanya sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau misalnya nanti kebetulan berada dalam forum yang sama, jenengan nanti bisa mengambil dari shoot yang berbeda. Jadi tetap foto dokumentasinya itu autentik per masing-masing tugas atau per masing-masing peran tadi. Jadi Bapak Ibu memang tidak diharapkan adanya plagiasi dari aksi nyata ini. Kalaupun misalnya terlibat dalam program atau dalam aksi nyata yang sama, jelaskan Bapak Ibu perannya sebagai apa. Ngaten. Itu yang sepemahaman kami seperti itu. Iya, belum. Oke, Bu. Jadi topik boleh sama. Mungkin harus ada yang membedakan antara aksi nyata satu dengan yang lain. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang mau berdiskusi lagi atau sharing pengalaman boleh kok. Ibu Nur Jamilah barangkali. Nah, ini Ibu Heti Pratiwi, ini sudah raise hand. Langsung mawon Ibu Heti, sampaikan ke Bu Rindarti apa yang terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf saya off cam karena sinyal. Saya di sini mau sharing berkaitan dengan PMM secara kolaborasi. Memang betul tadi yang disampaikan bahwa kolaborasi bisa kita lakukan pada topik-topik tertentu. Di situ di PMM sudah diberikan beberapa PMM itu aksi nyatanya memang boleh dilakukan kolaborasi. Yang biasa kami lakukan secara kolaborasi adalah bila itu kita lakukan bersama-sama, istilahnya materi untuk yang dipaparkan boleh sama. Kemudian dokumentasi boleh juga sama. Kalau setelah itu semuanya lolos semuanya. Beberapa kali kami buat tipe seperti itu lolos semua. Tetapi pada refleksinya dan umpan baliknya itu masing-masing berbeda. Jadi setiap kolaborator itu berbeda-beda. Kemudian perlu juga ditampilkan bahwa memang PMM itu kita buat aksi nyatanya secara bersama-sama dengan menampilkan foto dari semua anggota secara kolaboratif. Kemudian kita mau mengupload sebagai tugas kita atau aksi nyata kita, maka kita perlu ada di paling depan atau di barisan nomor 1. Sedangkan teman-teman yang berkolaborasi pada aksi nyata itu tetap kita istilahnya kenalkan melalui foto mereka, kemudian nama mereka dilakukan di SMA kami. Kemudian yang perlu adalah itu tadi bahwa jangan sampai nanti pada deskripsinya, kemudian pada refleksinya itu sama.
apa ada umpan baliknya, itu sama, jangan dihindari itu, pasti ditolak secara kolaboratif. Maka perlu, ataupun misalnya yang pertama mengajukan itu bisa berhasil, tetapi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya biasanya ditolak, dikembalikan. Nah, untuk mensiasati hal seperti itu, alangkah baiknya untuk refleksi dan umpan balik bisa dibuat berbeda. Apalagi pada saat kita mengupload materi itu, kemudian kan di deskripsinya itu kita juga harus membuat dengan kalimat versi kita sendiri, sehingga kemungkinan semuanya bisa berhasil. Beberapa kali kami lakukan secara kolaboratif dan berhasil keluar sertifikat tanpa dikembalikan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Heti. Ternyata luar biasa. Boleh sama dokumen, boleh sama, yang penting adalah refleksinya jangan sampai sama. Karena refleksi itu merupakan hasil pikiran pribadi nggih Bu Rindarti nggih, kalau saya bilang begitu. Betul, Pak. Ya, terima kasih untuk ada Bapak Heti. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang sudah malang melintang di PMM, sudah menyelesaikan berapa modul, sudah mendapatkan sekian sertifikat. Nah, ini Bu Rindarti sudah 20 sertifikat, ini luar biasa. 20 ya Bu Rindarti ya? Kalau nggak salah tadi. Atau 23? 23. Saya baru satu, Bu. Mau Pak, nanti kita bisa sharing. Oke. Semoga ini menjadi inspirasi. Nanti ATM ya, Bu. Iya, Bu, betul. ATM itu yang penting. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Itu yang penting. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Waktu tinggal monggo Bapak Ibu. 18 menit lagi, barangkali ada yang mau disampaikan. Pak Hadi Kusmanto. Oke. Silakan Bapak. Monggo Pak Hadi, silahkan langsung mawon. Oke, terima kasih Pak Kaher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Bu Eko, Bu Rin, luar biasa. Iya, selamat malam Pak Hadi. Ini luar biasa, Bu Rindarti sebagai narasumber, kemudian Pak Kaher sebagai moderator, fasilitatornya ini Bu Eko. Semoga ini menginspirasi kita semuanya, teman-teman yang ada di grup MGMP Biosma Jateng. Bapak Ibu, luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, Bu Rin. Lengkap sudah, ya. Pernak-pernik jangkep semuanya. Apalagi tadi sudah ada pembanding, Bu Heti juga semakin lengkap. Sharing saja. Saya ada 10 sertifikat, persis apa yang disampaikan oleh Bu Heti tadi. Saya awalnya juga comot sana-sini dari YouTube, dari PMM itu. Kemudian saya sharing dan saring yang kira-kira nanti tidak ditolak. Dari saya mengirimkan 10 yang bersertifikat itu awalnya 13, jadi saya ada perbaikan 2 ini Bu Rin. Semoga minggu ini bisa selesai kayaknya. Nah, tepat dan sudah disampaikan dengan gamblang oleh Bu Rin, tinggal kemauan kita Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rin tadi, sebetulnya hanya actionnya saja. Kita kurangnya action saja, poinnya cuma di sana. Jadi monggo lah. Ini Bu Eko, kalau di Biosma atau di komunitas ini karya-karya kita bisa dilihat oleh kawan-kawan mboten nggih? Oh, bisa, Pak. Bisa sekali. Nah, itu barangkali nanti juga bisa napa nggih? Bisa saling sharing. Menginspirasi ya, Pak. Ya, betul sekali. Lah itu Bu Rin, panjenengan 20 itu lah ini benar-benar beraksi nyata betulan ini. 23 Pak Hadi. Oke Pak Kaher, 23 Pak Hadi. Semoga ini dapat menginspirasi kita semuanya.
sekaligus ini saya mau menyapa teman-teman dari timur. Ini ada Pak Rukani, ada teman lama Bu Anida ini juga. Sugeng dalu Bu Anida, lama tak jumpa entah berapa puluh tahun ini kita ketemu. Alhamdulillah ini. Makasih sama Bu Eka sudah terfasilitasi. Kok dari ini malah timur reuni dari ini. mana, Pak? Dari Dulu Rembang. timur atau FGB dengan Burin. Nggih. iya, Edi iya. kan dulu Kabupaten Rembang, Bu, terus baru mutasi ke Banjarnegara. Oh, iya, iya, Nggih, iya. nggih. Gitu ceritanya. Ngeten mawon Ibu, poinnya kalau tadi sudah disampaikan refleksi, ini saya juga merefleksikan kegiatan malam hari ini. Burin luar biasa, semoga dari refleksi-refleksi yang tadi disampaikan di masing-masing aksi nyata, tapi malam hari ini saya juga akan merefleksikan ternyata luar biasa manakala aksi nyata kita itu divalidasi dan kemudian terbit sertifikat. Teng jero ati ku rasane mak plong. Itu yang dapat saya sampaikan. Intinya Bu Rin, Bu Eka, Pak Kahar, matur suwun. Monggo teman-teman untuk bersemangat beraksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terima kasih Pak Hadi. Matur nuwun Pak Edi. Nggih. Nah, sudah ketularan Burin ini. Dari Rembang sudah membawa 10 ke Banjarnegara. Mungkin Pak Aris ini open mic kayaknya mau ngendikan ini. Iya, monggo Pak Aris. Oke. Pak Aris calon pengawas juga ya, Bu? Iya, betul. Iya, Calon monggo, pengawas dan calon kepala sekolah Terima itu. kasih sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eko yang menjadi fasilitator, Pak Kahar menjadi moderator, kemudian Burin yang menjadi narasumber. Luar biasa, hebat semua. Mohon maaf ini sambil belajar, besok wawancara Bu, wawancara untuk calon pengawas. Semoga lancar Pak Aris. Yeah. Barangkali ada pertanyaan loh Pak. Besok kalau untuk levelnya pengawas sebagai supervisor biasanya ada pertanyaan ini. Bagaimana peran Anda di komunitas belajar? Ini tadi ternyata lebih banyak banget yang mendapatkan sertifikat. Yang saat ini saya itu baru dapat 10, mengerjakannya baru 11. Nah, tadi Burin membuat aksi sendiri. Kalau tadi ada beberapa memang mungkin saya juga nakal gitu. Kalau Burin itu ada ATM, kalau saya ada yang ATP. Amati tiru plek gitu. Dan itu bener itu saya dari sekolah 1 saya masukkan, sekolah 1 saya masukkan juga lolos gitu. Karena itu tadi, dan tidak semuanya, memang tidak semuanya harus ATP, kita juga harus ATM, membuat sendiri gitu. Dan ada beberapa yang kita buat sendiri, contohnya kalau saya yang pakai modul P5 itu modul yang kita gunakan langsung saya masukkan, udah tanpa basa-basi langsung kling gitu, oh ternyata hijau juga gitu. Nah, sehingga monggo teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat mungkin bisa minta dari teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat langsung ATP dulu aja. Mau mintanya yang jelek-jelek ya, ATP gitu, nanti langsung masukkan aja. Namanya Burin ya biarin masukkan. Kalau teman-teman bener itu, saya ada kok. Saya itu dari sekolah lain, katakan dari SMA 3 Boyolali, SMA 1 Kemusu, saya masukkan ke gitu juga lolos gitu. Karena mungkin yang dilihat bukan nama sekolah ya gitu. Ini validatornya hanya kenal banget kalau ini. memang ada validator yang kenal. Jalurnya beda Bu Eko. Gini, karena validator itu kan itu ditarget 1.500 per minggu.
gitu. Jadi mungkin ada yang oh ini aksinya sudah digunakan yang lain kan gitu, ada komentar gitu. Kalau saya kok nggak ada gitu, tak tunggu-tunggu ora ono gitu. Nah ini hanya saran saya teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat itu pakai ATP dulu aja lah. Pakai ATP mungkin 1-2 topik itu, nah yang lain buat sendiri gitu. Kita kreatif kan gitu, menjadi ATM. Setelah ATM kita buat sendiri gitu. Dan ini terus terang saya juga baru membuat yang lain gitu. Ternyata Bu Rin tadi yang numerasi saya malah belum membuat Bu gitu, belum membuat. Ini luar biasa sebagai inspirasi saya untuk menjadikan gambar-gambar, karena kemarin saya tanya sama Bu Eko, ketemu Bu Eko, pokoknya dipoto Pak, pokoknya foto gitu. Sama Pak Budi nggak ada ya. Nah itu 5 langkah foto, aku melu-melu sama Bu Eko sama Pak Budi. Nah ini tinggal nanti tak plek gitu. Mudah-mudahan nanti kita buat yang saat ini topiknya udah 43 ya. 43 gitu. Ternyata kalau saya baru 10 yang dapat 11. Nah ini karena saya sekarang udah pakai cara ya, setiap bulan pokoknya targetnya 1 atau 2 sertifikat. Kalau kemarin memang saya buat targetnya 5 gitu. Ternyata sekarang tiap bulan aja 1 atau 2 gitu. Ini untuk pengembangan diri yang tiap bulan biar ada gitu. Itu Bu pengalaman dari saya yang belum mendapatkan sertifikat itu aja. Yang belum mendapatkan sertifikat kita tolong dengan ATP gitu. Dan mudah-mudahan validatornya ngantuk. Nggak tahu gitu. Terima kasih, itu aja Bu Eko, Bu Rin, dan Pak Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, menginspirasi sekali. ATP, amati, tiru, plekser. Ini mungkin gini Pak, karena Pak Aris ini kan beliau ini ya channelnya ini sudah tingkat validator gitu Pak G. Jadi untuk ATP-nya itu mungkin plugnya itu beliau itu plug di dalam Canva-nya Pak, bukan yang plug yang mirip 100% dengan aksi nyata teman yang lain begitu. Plugnya itu beliau tinggal masukkan dari template yang satu ke template yang lain di plug gitu Pak. Bukan yang plug 100% kelihatannya ini Pak Aris ini. Kadosipun waktu sudah menunjukkan pukul 20:53, Bu Rin. Terima kasih atas segala bentuk inspirasi yang sudah panjenengan sampaikan dan sangat bermanfaat, menginspirasi teman-teman mungkin yang tidak bisa on cam karena kendala sinyal akhir-akhir ini memang sinyal luar biasa, agak nakal ini. Tadi pagi juga ujian online juga terkendala sinyal dan sebagainya. Tapi luar biasa Bu Rin, terima kasih banyak. Dan mungkin sedikit closing dari Bu Eko, namun sebelumnya untuk sesi diskusi dan sekaligus materi webinar hari ini, malam ini saya cukupkan sekian. Saya sampaikan terima kasih, aplaus untuk Bu Rindarti, semangat selalu, semoga terus menginspirasi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Eko. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kahar sudah menjadi moderator, rela menjadi moderator, dan tadinya mau lari tapi sudah tak cencang begitu. Dan terima kasih Bu Rindarti Fatur Rohmah MPD yang sudah bersedia menjadi narasumber
kita pada malam hari ini yang luar biasa sekali dan sangat menginspirasi kami sehingga kami menjadi semangat lagi, Bu. Karena memang terkadang kita sebagai guru itu sudah melakukan, tapi kadang kelemahan kita itu pada bagian dokumentasi dan refleksi. Jadi dengan cerita atau berbagi praktik baik dari Bu Rindarti ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita punya dokumentasi berupa foto-foto yang mampu bercerita, dan adanya refleksi dari anak-anak itu perlu kita dokumentasikan, kita perlu dokumenkan, dan umpan balik beberapa dari teman mungkin yang kalau memang di dalam petunjuk atau panduan itu ada umpan balik dari teman-teman guru. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, luar biasa sekali, sangat banyak ini. Yang kemarin saya lihat itu ada 13 orang yang mendaftar, ternyata yang hadir ada 23, ada 230 ini kayaknya ya. Itu. Dan Ibu saya mohon maaf sekali untuk 2 kali webinar ini kami belum bisa menyampaikan sertifikat. Barangkali nanti untuk webinar yang ketiga akan kita sampaikan untuk sertifikatnya. Dan perlu kita catat Bapak Ibu, untuk webinar kita ini kita beri nama Malam Kemisan. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali nanti kita akan ketemu di ruang ini dengan tema yang berbeda-beda. Nah, mungkin sebagai cadangan saja, kalau misalnya tidak ada teman besok yang mau ngisi, mungkin nanti kita akan kembali, saya akan berbagi cerita baik saya tentang ini, pembelajaran menggunakan Windows Shopping. Nah, yang kemarin sudah saya cuplik sedikit itu, nanti besok akan saya ceritakan secara komplit, tetapi tetap saya berikan kesempatan utama dulu kepada teman-teman yang lain se-Jawa Tengah, bahkan mungkin dari luar Jawa pun bisa, atau sesekali nanti kita datangkan pengawas di sini. Bu Siti Fatimah, ada yang mau disampaikan? Raisen? Sebelum kita tutup, atau saya minta Bu Rindarti untuk memberikan closing pada malam hari ini. Silakan Bu Rin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya Bu Eko. Saya diberi kesempatan untuk mengisi di webinar ini, jadi bukan berarti saya yang paling banyak sertifikatnya itu menjadi paling tahu nggih Bu, mboten. Tapi karena kita sama-sama belajar. Jadi karena semangat ingin belajar itu, kita juga ingin semangat untuk menebar manfaat. Bapak Ibu, saya yakin aksi nyata panjenengan itu sebetulnya sudah jauh lebih banyak dari yang kami lakukan. Karena saya yakin panjenengan malah yang benar-benar beraksi di lapangan. Cuma tadi mungkin belum terdokumentasi dengan baik. Monggo Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita bisa mulai merencanakan, tidak harus yang banyak dulu, tapi setidaknya bertahap. Jika kita sudah niat, kita rampungkan aksi nyata, insya Allah pasti ada jalan untuk segera menyelesaikan dan mengunggahnya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting kita continue dan tetap konsisten dalam melakukan aksi nyata. Bagaimana upaya kita untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, itulah visi kita yang sebenarnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rindarti untuk closingnya, dan betul sekali, lebih baik kita merangkak Bapak Ibu untuk berpindah tempat daripada kita berlari-lari tapi jalan di tempat, begitu. Jadi sedikit demi sedikit kita mulai sejak sekarang, dan semua berpusat pada murid. Sekalipun ada banyak sertifikat, itu adalah dampaknya saja, bonusnya saja, gitu aja Bapak Ibu. Jadi kembali ke hiruh kita sebagai pendidik, kita akan mendidik anak-anak sesuai dengan potensinya, kita akan mendidik mereka sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pembelajaran kita betul-betul bermakna untuk mereka, dan kita tetap semangat. Tadi beberapa Bapak Ibu guru sudah mulai mengajukan, tetapi belum
divalidasi, yang penting kita tetap semangat. Dan seperti Pak Aris tadi juga sangat menginspirasi, yang penting nanti setiap bulan ada yang di-upload begitu ya. Ya, dan untuk bulan Desember kayaknya nanti setelah tanggal 15 kita banyak liburnya, jadi nanti sambil berliburan nanti kita bisa buka-buka dan usaha untuk mengerjakan sedikit demi sedikit begitu. Iya, Yang betul. penting kita bergerak. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih semuanya, terima kasih Bu Nidrin, terima kasih Pak Kahar, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu hebat semua, dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Saya selaku Ibu. Oh iya, boleh. Monggo silakan. Pak Kahar mau memfotonya. Dibuka dulu kameranya mungkin Bapak. bisa Ya, monggo silakan. Bu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dibuka kameranya, kita berfoto bersama. Nanti kita share di grup MGMP kita. Pak Kahar yang foto ya. Oke, bentar. Oke. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu buka kameranya dulu. Ini di tempat saya kameranya tidak terbuka, ini sinyalnya sudah mulai turun ini. 1, 2, 3, 2, 1. Oke, masih terlihat Bu Eko, tenang. Iya. Sampun. Oke, terima kasih Pak Kahar. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, dan saya pribadi mohon maaf apabila dalam memfasilitasi webinar kita pada malam hari ini masih banyak sekali kekurangannya. Semoga untuk 2 minggu ke depan akan lebih baik. Demikian dari kami, Komunitas Belajar Edelweiss dari MGMP Biologi Provinsi Jawa Tengah, kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu, Pak, monggo. Terima kasih Iya. Bu Rin, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Adib sudah di record, nanti minta recordnya ya Pak. Sama Bu, iya. Pak Kahar, Pak Adib itu suaminya Bu Rin yang membantu record kita malam ini. Ya, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu kita lanjutkan untuk istirahat. Terima kasih semua, terima kasih Pak Kahar. Terima kasih Bu Eko, sama-sama. Semoga Bu Ika, kedepannya lebih Bu Ika ini baik dari lagi. mana ya Bu Ika ya? Bu Ika Mardianti ini dari mana? Ikut Kayaknya MGMP? tadi dari Bondowoso. Oh Bondowoso, baik. Ibu Ika nanti bisa WA Bu Rin atau minta nomornya Bu. Saya catat, nanti saya kirim. Bu Ika yang dari luar Jawa Tengah, ada materinya Ibu atau kita kirim di sini? Oh ini ada. Kita catat ya Bu ya, 089473838858. Baik Bu Ika, untuk nomor sudah saya catat. Betul, nanti Bu, saya... itu nomor saya Ibu, yang nomornya Bu Ika yang 081. Yang di atas ya? Oh J. iya. Oh iya. 081358960148. Oke. Ya nanti siapa yang duluan gitu aja ya Bu ya. Ya, nanti betul. kita kirim. Kita kirim. Terima kasih Bu. Karena teman-teman yang dari luar Jawa ini kalau mau masuk WA itu enggak boleh sama Pak Budi. Iya. Jadi kita hanya ketemunya di webinar ini. Ya. Begitu nggih Bapak Ibu, terima kasih sekali dan mohon maaf atas semua kekurangannya. Mari kita tutup, kita lanjutkan aktivitas kita dan istirahat bersama keluarga.